nonlinier orde 1. Mungkin untuk dasar teori dan awalan, silahkan Witri boleh menjelaskan terlebih dahulu. Oke, selamat siang semuanya. Oke, praktikum hari ini kita akan membahas persamaan nonlinier orde 1. Nah, tujuannya itu mampu menyelesaikan persamaan di parsial nonlinier dengan maple. Pastiin kalian juga udah buka maple-nya ya. Oke, sekarang kita ke teorinya. Sebelum masuk ke teorinya, aku mau nanya dulu. Kalian ada yang tahu gak perbedaan linier sama nonlinier? Yang tahu bisa langsung ngomong ya. Silahkan yang tahu bisa langsung sebutkan NIM dan nama kalian. Kalau linier pangkat 1, kalau nonlinier tidak pangkat 1. Siapa ya? Indah Wahyu. Oh ya. Semangat dong. Oke, jadi kalau linear itu mengandung kombinasi linear ya, di mana setiap perhitungan elemennya itu sama dengan 0. Kalau non-linear itu tidak sama dengan 0. Kita langsung masuk ke dasar teorinya ya. Jadi bentuk persamaan diferensial parsial non-linear orde pertama yaitu UY minus UX minus fx u pangkat min n sama dengan 0. Nah, di mana solusi umumnya itu adalah u sama dengan yang ini, di mana I1 ini merupakan integral dari fx per x dx. Oke, sekarang kita ke program Maple-nya. Yang pertama, pastiin kalian udah aktifin atau panggil package-nya, yaitu with PDE Tools. Sekarang kita nolnya dengan general solusi umum ya. Pertama kalian deklarasiin dulu nih, kalau U, X, Y ini sama dengan U. Jadi nanti kalau diturunkannya itu jadi U. Jadi kayak yang ini nanti sama dengannya U yang ini. Kayak gitu. Oke. Maaf ya. Tadi ada sedikit kendala teknis. Jadi yang pertama kita deklarasiin dulu nih, U sama dengan U XY ini sama dengan U dengan cara declare U X, Y. Nah, sekarang kita definisiin bahwa PDE 1 ini tuh merupakan persamaan PDE 1 ini. Nah, sekarang karena agak sulit ya nyari solusi secara analitis, jadi kita pakai secara numerik, yaitu solusi PDSolve PD1. Jadi langsung pakai PDSolve. Kita dihasilnya kayak gini. Nah, ini hasilnya ini udah sesuai sama yang di teori tadi, di mana ininya integral, ini juga integral, jadi udah sesuai ya. Nah, sekarang kita bukti ini bahwa solusi ini tuh merupakan memang solusinya gitu, dengan cara
kita lakukan PDE test, di mana PDE test lalu kita substitusikan N sama dengan 9 ke solusi 1, yang ini terus kita substitusikan juga N sama dengan 9 ke PDE 1. Hasilnya 0, berarti kita dapat simpulkan bahwa solusi ini merupakan memang benar solusinya, kayak gitu. Terus ada cara lain juga untuk ngetes gimana sih kita supaya ngetes gimana solusi itu benar atau enggak. Itu dengan cara kita simplify, terus kita faktorkan, kita expand, kita simplify lagi. PDE testnya solusi 1 ke PDE 1 dengan asumsi N-nya itu lebih besar dari 1. Kita dapetin hasilnya juga 0. Jadi kita dapat simpulkan bahwa solusi ini merupakan solusi yang sebenarnya dari PDE 1. Nyampe sini ada yang ditanyain dulu gak? Atau ada yang error? Aku error, Mbak. Yang di Tes 1. tes 1. Errornya kenapa? Unable to match delimiters. Bisa dikirim ke grup nggak, di screenshot? Bentar, Mbak. Yang Oh iya, silahkan yang tanya tadi siapa? Iya, itu untuk tes 1 itu kenapa kok N-nya sama dengan 9 ya? Oh gini, itu kan kenapa N-nya sama dengan 9. Nah, kan di sana di tes 1 itu kan ada subs kan. Subs berarti kita akan mensubstitusikan N sama dengan 9. Nah, nilai N tersebut kalian bebas mau isi berapa. Soalnya kan hanya ingin mengecek kan apakah solusi Sol 1 yang dihasilkan itu merupakan solusi umum dari PDE 1. Jadinya untuk nilai N tersebut kita hanya mengambil sampel aja, misalkan 9. Terserah kalian mau ganti entah itu angka 2 dengan angka 3, terserah. Itu hanya ingin mengecek aja apakah hasil dari Sol 1 itu merupakan solusi dari PDE 1 gitu. Gimana? Saya izin tanya lagi ya. Kan itu tadi N-nya terserah ya Mas. Nah untuk tes 2 itu kenapa kok N-nya harus dituliskan asumsi N-nya lebih dari 1? Nah, iya benar, pertanyaannya bagus ya. Nah, kenapa harus mengasumsikan N lebih dari 1? Nah, karena coba kalian mencoba, misalkan N-nya itu pakai kurang dari 1, itu kan nilainya dari 0 sampai negatif. Nah, itu hasilnya bakal tidak menghasilkan 0, atau nanti itu pembuktiannya bakal salah, tidak akan menghasilkan 0. Nah, jadi untuk menghasilkan 0 itu N-nya harus bisa dari 1 atau lebih dari 1, begitu. Kalau Gimana? buat 0, coba kalian sama denganin N sama dengan 0 atau lebih dari 0. Hasilnya gimana? Iya Mbak, saya izin tanya lagi ya. Untuk tes 2 itu kan sintaknya ada banyak ya. Itu kalau misalkan diubah gitu apakah mempengaruhi juga ya? Iya, juga mempengaruhi. Misalkan itu kan maksudnya yang kan simplify, faktor, expand, simplify lagi gitu kan. Iya Mas. Nah, ya kalau itu dikurangi atau ada yang dihilangkan, itu nanti hasilnya bakal berpengaruh juga. Karena kita kan semacam itu kan kayak yang diulang 2 kali kan, simplify, kemudian masih ada simplify lagi gitu kan. Nah, kita istilahnya itu kan ingin mengecek ada 2 hasil persamaan dari Sol 1 sama PDE 1-nya itu. Baik Mas, terima kasih. Oke, sama-sama. Silahkan jika yang lain masih ada yang error atau perlu ditanyakan lagi sambil mengetik skripnya ini.
Aku tunggu sampai 12.05 ya kalau kalian mau ngetik skripnya ini. Jika ada yang ingin ditanyakan lagi, silahkan. Mbak, permisi mau tanya. Iya, silahkan. Itu yang persamaan yang keempat, Mas ya, yang ke satu, itu kan saya nyoba bukan 9 ya. Nah, itu hasilnya bukan 0. Kamu nyoba bukan 9, kamu nyoba pakai angka apa? N-nya ini ya, misalkan yang N yang punyanya Sol 1 ini 9, yang PDE 1 ini harus 9 juga. Harus sama. Oh, sama-sama berarti ya, Mas ya. Heeh. Kan Sebentar. kalau melihat dari hasilnya nih, hasilnya yang di atas. Nah, ini kan nilai N ini kan harus sama. Kalau kita ingin mencoba kebenarannya kan harus memiliki nilai yang sama. Misalkan nilainya berbeda, otomatis nanti akan berbeda juga kan hasil yang diperoleh. Iya, Mas. Tak coba dulu. Oke, Kayak tadi lupa. silahkan. Gimana, udah bisa? Sudah, Mas. Oke, yang lain gimana? Udah pada bisa? Kalau udah bisa yang lain, next ke yang selanjutnya. Gimana? Udah? Oke, aku anggap udah ya. Selanjutnya kita ini masuk ke nonlinier persamaan gelombang. Nah, yang pertama sama kita harus kan dalam satu mapel kalau mau menuliskan persamaan lagi dengan nama yang sama harus mendefinisikan which PDE tools-nya terlebih dahulu. Jadi kita definisikan terlebih dahulu which PDE tools-nya, kemudian mendeklarasikan lagi UXT. Nah, itu declared untuk mendeklarasikan UXT-nya. Kemudian kita mempunyai persamaan di mana persamaannya yaitu kita namakan dengan PDE 1. Kemudian didefinisikan yaitu div UXT, T $2 sama dengan A
kali eksponen. Nah, ini pakai titiknya ini pakai bintang ya. Berarti A eksponen lambda titik, maksudnya bintang, U XT kali div UXT, X $2. Nah, jadi itu persamaan PDE 1 yang kita definisikan. Di outputnya itu kan menjadi PDE 1 UTT sama dengan A kali E pangkat lambda U UXE kan. Nah, itu untuk persamaan yang kita miliki, untuk persamaan yang lain ketujuh. Kemudian karena ada A dan lambda, nah kita di sini apa ya, menentukan parameternya. Nah, params di sini parameter 1 di mana parameternya yaitu A misalkan sama dengan 1 dan lambdanya itu sama dengan 1. Udah kan kita definisikan di output ke-8 tuh kita udah tahu bahwa A sama dengan 1 dan lambda sama dengan 1. Selanjutnya, nah kita ingin mencari solusi dari persamaan PDE 1. Nah, gimana caranya? Ya sama solusinya. Yang pertama, solusi 1 yaitu menggunakan PDSolve, kemudian substitusikan parameter 1 ke dalam PDE 1. Jadi nilai parameter yang kita udah ketahui tadi di mana A sama dengan 1 dan lambda sama dengan 1, kita substitusikan ke dalam PDE 1, ke dalam persamaannya, dan outputnya terlihat pada line ke-9. Gimana sampai sini masih paham? Paham, Mas. Oke. Paham, Mas. Setelah solusi, nah ternyata kita dapat mencari solusi dengan beberapa cara yang lain juga. Yang solusi 1 kan seperti biasa, kita menggunakan PDSolve. Nah, kemudian yang solusi kedua, kita menggunakan PDSolve, kemudian mensubstitusikan parameter 1 ke PDE 1, kemudian tutup kurung, koma, ada build, yaitu BUILD. Nah, ini apa sih fungsinya? Nah, fungsinya ini yaitu untuk mengekspresikan fungsi eksplisit. Nah, untuk termin fungsi dari solusi yang telah diberikan oleh perintah PDSolve terhadap PD-nya, terhadap persamaannya. Jadi hasil pada solusi 2 ini merupakan ekspresi dari fungsi eksplisitnya gitu. Jadi solusi 1, solusi 2 ini sama-sama merupakan solusi dari persamaan yang tadi. Tapi yang solusi 1 kan PDSolve seperti biasa mengeluarkan output seperti line ke-9, tapi yang di line ke-10 output yang di line ke-10 itu kan udah berbeda kan dari yang line ke-9. Tuh bedanya. Kemudian kita ingin mencari juga menggunakan sintak tambahan. Misalkan yang di solusi 3. Solusi 3 yaitu sama dengan PDSolve subs param 1 PDE 1, HINT. Nah, HINT menggunakan huruf kapital semua, kemudian sama dengan, kemudian itu tanda petik ya. Jangan lupa kalau ingin menuliskan tanda petiknya itu menggunakan tanda petik yang ada di atas itu, di keyboard kalian ada di atas tab. Nah, itu pakai tanda petik yang sana. Kemudian plus, tanda petik lagi, kemudian bool. Nah, di sini ini apa sih fungsinya tambahan tersebut? Nah, fungsinya yaitu untuk mencari solusi umum dengan cara mengasumsikan parameternya ke dalam PD, dan HINT sendiri digunakan untuk mengekspresikan aljabar apapun yang melibatkan fungsi yang tidak diketahui. Jadi pada solusi 3 ini menampilkan fungsi aljabarnya dari persamaan diferensial yang kita miliki. Gitu. Itu untuk yang hasil ke sol 3. Kemudian sol keempat. Nah, ini solusi keempat ini kita menggunakan sintak similarity solution. Kemudian mensubstitusikan parameter satunya ke dalam PDE 1. Nah,
Ini similarity solution ini digunakan untuk menentukan invariant group atau titik simetri solusi untuk PDE atau sistem PDE tertentu. Jadi ini merupakan solusi dari hasil invariant grupnya atau titik simetri yang dimiliki oleh persamaan diferensial tadi. Hasilnya seperti soal 4 ini. Kemudian karena kita udah mengetahui nilai dari solusi pertama, solusi 1, solusi 2, solusi 3 sama solusi 4, nah kita akan mengecek nih apakah solusi yang dihasilkan itu benar. Nah, ternyata untuk mengeceknya kita menggunakan di sini for i from 1 to 4 do menggunakan PD test, kemudian sol, kemudian I substitusikan parameter 1 ke dalam PDE 1. Nah, maksud dari for I from 1 to 4 ini yaitu untuk mengetes solusi yang dihasilkan dari solusi 1 sampai solusi 4 menggunakan PD test. Nah, ternyata output yang kita peroleh nilainya yaitu 0, 0, 0, 0. Nah, berarti benar bahwa solusi sol 1, sol 2, sampai sol 4 yang udah kita tes tadi, itu hasilnya benar merupakan solusi dari PDE 1 yang kita miliki. Gimana? Ada yang ingin ditanyakan? Atau ada yang masih kurang jelas? Permisi Mas, mau tanya. Tadi itu sempat putus-putus di waktu soal 3 Mas, jadi kayak kurang paham gitu sama soal 3. Oke, nah kan di sol 2 itu kan semacam menampilkan fungsi eksplisitnya ya. Nah kalau kalau sol 3 ini kan menambah HINT sama dengan petik plus petik koma build. Nah di sini untuk untuk menampilkan aljabar yang dihasilkan dari PDE yang dimiliki. Nah, untuk menuliskan petik itu, kalian jangan menggunakan tanda petik, tapi gunakan tanda yang ada di atasnya tab pada keyboard kalian. Itu kan ada kan di sana kayak petik juga. Nah, menggunakan tanda itu supaya hasil yang diperolehnya tidak error. Gimana? Oh iya Mas, terima kasih Mas. Oke, sama-sama. Oh Mas bisa scroll ke bawah nggak yang dari from itu? Nah ya. Gimana? Apakah ada yang error? Mas, saya izin bertanya. Ya, silahkan. Untuk masalah yang ini tuh kan ada semacam parameter itu ya, Mas. Nah, parameternya itu maksudnya semacam nilai awal atau bagaimana ya, Mas? Apa sebelumnya sudah diketahui di soal gitu? Atau gimana? Oke. Nah, parameternya itu kadang di soal ada yang diketahui, nah kadang ada yang tidak. Itu parameter ini sama kayak yang tadi itu N, kan yang di atas tuh pakai N sama dengan 9 gitu. Nah, di sini kita parameternya mengasumsikan bahwa A itu sama dengan 1 dan lambdanya itu sama dengan 1 begitu. Berarti itu nilainya terserah ya, Mas? Atau harus sama satu-satu gitu? Nanti nilainya itu tergantung soal. Oh iya, Mas. Saya izin tanya lagi. Buat solusi 2 sama solusi 3, itu kan ada perbedaan sintak ya, Mas. Tapi kok di hasilnya itu
sama. Itu gimana ya, Mas? Nah, oke, pertanyaan yang cukup bagus ya. Berarti kalian praktikum ini sangat memperhatikan dari hasil outputnya. Nah, kenapa solusi 2 dan solusi 3 ini hasil outputnya itu sama? Nah, itu kan di solusi 3 itu kan dijelaskan bahwa fungsinya dari hint sendiri itu kan digunakan untuk mengekspresikan aljabar apapun yang melibatkan fungsi yang tidak diketahui. Nah, karena di soal ini menghasilkan output yang sama dengan sol 2, berarti fungsi aljabar yang dimiliki pada persamaan ini tidak ada sehingga tidak ditampilkan pada persamaan ini gitu. Gimana? Iya, Mas. Nah, kalau misalkan berbeda itu berbeda di mananya ya, Mas? Kalau misalkan ada aljabarnya gitu. Itu nanti berbeda di outputnya. Nah, di outputnya nanti ini ya, nanti misalkan kalian kan ada tugas. Nah, tugasnya itu coba aja kalian pahami perbedaannya. Soalnya kan nanti ini di outputnya bakal lebih panjang gitu hasil yang diperolehnya. Oh iya, Mas. Sudah, terima kasih. Oke, sama-sama. Dan perbedaannya itu juga tergantung soal sih. Misalkan soalnya yang memuat aljabar, nah ya berarti bakal di output 3 nih bakal ditampilkan juga. Tapi misalkan soalnya seperti ini ya, ya maka hasil di solusi 2 sama solusinya nih sama aja. Oke, silahkan mungkin ada yang ingin ditanyakan lagi. Oke, silahkan jika ada yang ingin ditanyakan lagi, mungkin masih ada error. Nah, untuk menulisnya perlu ketelitian ya, soalnya kalau tidak teliti kan bakal kayak yang ada kesalahan tanda buka kurung atau ada yang kurang tanda kurung tutupnya dan lain sebagainya. Gimana? Gimana yang lain? Apa ada yang error lagi? Apakah sudah aman atau udah selesai semua mengetiknya? Aman, Mas. Aman. Yang lain gimana? Yang lain gimana? Udah, Mas.
Kalau udah aman, kita lanjut ke itu ya, tugas dan latihan untuk nanti. Tuh, karena tadi udah bilangnya aman semua, maka itu latihannya seperti biasa, deadline-nya yaitu hari praktikum jam 29.59 WIB. Kalau yang minggu kemarin latihannya itu kan mengerjakan skrip. Nah, sekarang ini tidak mengerjakan soal latihan, tapi tuliskan kembali skrip pada praktikum. Nah, maksudnya praktikum ini tadi, skrip yang tadi, dan dikasih keterangan penjelasannya. Jadi di pinggir-pinggirnya itu, di skripnya, setiap skrip tuh nanti diberikan keterangan. Misalkan seperti itu, seperti yang soal keempat, kan ada tanda menentukan invariant group, titik simetri, solusi untuk PDE atau sistem PDE tertentu. Nah, jadi kalian kasih keterangan seperti itu ya, mulai dari line awal sampai line akhir, output pertama sampai output akhir. Menggunakan bahasa sendiri. Nah, kalau udah menggunakan bahasa sendiri, pasti itu bahasanya berbeda tiap anak. Kadang ini ada beberapa form yang dikumpulkan itu bahasanya sama persis. Nah, jadi itu kan kita curiga, masa iya per orang itu bakal bakal menjelaskan dengan kata-kata yang sama persis dengan titik komanya, itu kan perlu semacam perlu dicurigai gitu. Jadi menggunakan bahasa sendiri. Kemudian untuk tugasnya, nah, tugasnya supaya kalian lebih memahami terkait persamaan diferensial nonlinear order 1 ini, yaitu tugasnya carilah solusi persamaan nonlinear dan tes apakah solusi itu benar dengan hasil tes selalu sama dengan 0, serta diberikan penjelasan pula. Nah, untuk tugasnya yaitu pertama kalian bisa ikuti deklarasikan UXT-nya. Nah, yang kedua harus mendeklarasikan fx-nya juga di sini. Kemudian persamaannya yaitu PDE 1 div UXT, T, kemudian min div UXT, X $2 plus UXT, div UXT X sama dengan 0. Nah, untuk ini merupakan itu syaratnya, di mana ada U X 0 sama dengan Fx. Nah, kan yang tadi dijelaskan tidak ada ID-nya kan, tidak ada nilainya kan untuk UX0-nya. Nah, jadi di sini ada nilainya yaitu UX0 sama dengan Fx. Kemudian itu di bawah ada isi 1 PDE 1 isi 1 sama kayak tadi, dan ada itu juga di mana nilai fx-nya sama dengan 8 tan 4x. Itu untuk tugasnya. Kalau yang contoh tadi itu kan fungsinya tidak mempunyai nilai kan ya. Kalau ini memiliki. Contohnya fx tadi nilainya itu kan 8 tan 4x gitu. Gimana itu ya terkait tugas-tugasnya ya. Jadi sambil mengerjakan, di sampingnya sambil diberi keterangan. Maksud dari sintak ini untuk apa-apa gitu. Gimana, bisa dipahami? Oh iya, sebagai tambahan ya, kalau ngumpulin tugas atau latihan, pastiin tugas sama latihan itu filenya bisa kebuka. Jadi nggak bisa pastiin aja bisa kebuka gitu deh. Soalnya ada beberapa teman kalian yang filenya itu nggak bisa kebuka sama kita. Jadi agak susah ya kita buat meriksanya juga. Oke, gimana? Masih ada yang ingin ditanyakan lagi? Dari aku cukup, Mas. Udah bisa dipahami terkait materi ya? Mungkin masih ada yang belum paham, silahkan.
Kalau memang udah gak ada yang ingin ditanyakan lagi, kalau dari kalian udah cukup, seperti biasa kita ada post test. Gimana, udah siap untuk post test? Udah paham? Sebelum post test mungkin masih ada yang ingin ditanyakan lagi. Gimana? Udah? Halo? Udah, Mas. Oke, link post test aku kirim di public chat Zoom ya.